kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang apa dan bagaimana asesmen itu. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Yuyun Yuminah SPD. Untuk mempersingkat waktu dan kebetulan tadi alhamdulillah saya sudah dibantu oleh Ibu Dena mengenai CV beliau. Jadi mari kita saksikan bersama pemaparan materi mengenai apa dan bagaimana asesmen itu kepada Ibu Yuyun Yuminah SPD, disilahkan. Terima kasih Ibu Ai dan Ibu Dena atas kesempatan yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai presentasi tentang ilmu yang baru saja saya peroleh, yaitu tentang asesmen nasional. Saya langsung ke materi karena khawatir waktunya keburu habis gitu. Baik, akhir-akhir ini banyak orang yang mempertanyakan apakah itu asesmen nasional gitu. Oleh karena itu, saya tergerak untuk mengambil materi ini gitu. Untuk mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan menghilangkan beberapa kesalahpahaman tentang pemahaman asesmen nasional ini. Baik, judul. Nah, penilaian terhadap mutu itu berdasarkan dari hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Gitu. Jadi sebuah sekolah itu diketahui mutunya itu dari ketiga macam itu. Kalau diperlihatkan itu nanti seperti ini. Asesmen nasional itu untuk menentukan mutu sekolah, yaitu mutu sekolah dasar dan sekolah menengah, serta program kesetaraan. Dengan cara melalui 3 ini, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum itu yaitu mencakup 2, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, sekarang sebelum melanjutkan, kita akan mengetahui dulu apa tujuan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Lalu selain itu, asesmen nasional juga untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan untuk memantau kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan. Misalnya kesenjangan antar daerah, misalnya kecamatan A dengan kecamatan B. Berdasarkan hasil AKM itu bagaimana itu mutunya. Jadi bisa mengetahui atau memantau kesenjangan. Lalu asesmen nasional itu bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter murid. Selain itu, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk tujuan utama tersebut. Demikian tujuan asesmen nasional yang nanti apabila kita sudah selesai memaparkan semua, nanti akan lebih mengerti ternyata tujuan asesmen nasional itu. Kalau belum memahami mungkin agak kurang begitu jelas. Baik, kita teruskan. Nah, tadi disebutkan bahwa ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Nah, apa perbedaan AKM dan survei karakter? Nah, AKM itu mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi, sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kalau disebutkan profil pelajar Pancasila itu satu adalah bertakwa, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Itu demikian perilaku atau yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila yang akan digali melalui
asesmen nasional melalui survei karakter gitu. Jadi tidak hanya dari segi kognitif yaitu literasi membaca dan numerasi, juga dari karakter yaitu melalui survei karakter. Kemudian nanti kita akan jelaskan dulu pengertian AKM itu, yaitu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, ini pengertian AKM, itu penilaian kompetensi mendasar. Yang tadi sudah disebutkan yaitu literasi numerasi dan literasi membaca. Kemudian ada pertanyaan, mengapa yang menjadi yang dijadikan itu kan literasi itu banyak, ada literasi digital dan seterusnya. Tapi mengapa dua macam literasi ini yang dijadikan patokan? Karena merupakan kemampuan atau kompetensi mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Maksudnya mungkin kalau anak itu mau jadi dokter, mau jadi guru, atau mau jadi artis sekalipun, dua kompetensi ini yaitu membaca dan numerasi atau matematika diperlukan gitu. Oleh karena itu dalam asesmen nasional ini yang diukur ini adalah dua macam literasi. Lalu literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pada pelajaran lain gitu. Jadi kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM dikembangkan melalui berbagai macam pelajaran. Jadi asesmen nasional itu mendorong guru untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Dan ini adalah gambaran tentang literasi dalam asesmen nasional ini, khususnya dalam AKM ini adalah gambaran secara lebih jelas gitu. Jadi membaca itu tidak hanya sekedar membaca, namun ada juga di sana proses kognitif, ada konteksnya juga gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam misalnya dalam literasi membaca, kontennya itu misalnya teks, informasi, dan sastra. Jadi ada dua macam dalam literasi membaca itu yang difokuskan yaitu teks informasi dan teks sastra. Kalau informasi barangkali teks atau yang berkenaan langsung dengan kejadian yang terjadi sehari-hari, yang sebenarnya terjadi, atau yang faktual. Kalau sastra itu yang fiksi, misalnya dongeng atau fabel dan seterusnya. Itu konten gitu ya. Namun dalam literasi itu tidak hanya konten yang diutamakan, tapi juga ada proses kognitifnya, yaitu menemukan data dari sana atau menemukan hal-hal baru dari teks bacaan tersebut, lalu interpretasi dan integrasi, lalu ada refleksi dan seterusnya ya. Pokoknya ada proses kognitif lah selain ada konten gitu. Lalu seterusnya yaitu konteks ya. Yang dimaksud konteks itu apa? Misalnya dari membaca itu anak-anak itu tidak hanya membaca, sekedar membaca, tapi mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari baik secara personal, sosial, budaya maupun saintifik. Nah, itu jadi dalam AKM itu, literasi itu digali lebih dalam, nanti dalam soal-soal literasi itu, anak ini tidak hanya ditekankan pada konten saja, tetapi di sana juga ada proses kognitif, dan ada konteks. Gitu. Begitupun dengan numerasi juga sama. Nah, kalau dalam literasi membaca tadi, kontennya teks, informasi, dan sastra, dalam numerasi itu kontennya itu aljabar, bilangan, geometri, geometri dan pengukuran, data dan interpretasi. Itu konten untuk numerasi. Sedangkan untuk proses berpikirnya atau proses kognitifnya, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Dan konteksnya sama, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik.
maksudnya sama dengan literasi membaca tadi. Jadi dalam literasi numerasi anak itu tidak hanya sekedar paham, tapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah ini, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa tidak hanya AKM itu, ya AKM itu literasi numerasi dan literasi membaca, tapi juga mengukur karakter murid melalui survei karakter. Nah, mengapa begitu? Karena asesmen nasional itu bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, namun juga memotret hasil belajar sosial, emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Kalau yang sekarang biasa dikenal itu, kita itu, anak-anak itu, murid-murid kita itu tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter. Nah, dalam istilah ini adalah kognitif dan kognitif. Jadi pengertian non-kognitif di sana adalah berkarakter. Baik, kita teruskan. Lalu siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Nah, asesmen nasional ini akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada setiap satuan pendidikan, asesmen akan dilakukan di setiap satuan pendidikan. Lalu asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik, yaitu kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SLTA. Nah, untuk pendidikan kesetaraan, peserta asesmen nasional adalah peserta didik yang pada akhir jenjang, yaitu kelas 6 untuk program paket A, kelas 9 untuk paket B, kelas 12 untuk paket C yang telah memenuhi syarat. Lalu asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Gitu. Lalu selanjutnya. Yuyun, Ya. Bu, sebentar, mohon maaf mengganggu. Bu Iftika meminta di-admit ke room. Oh ya. Ya. Ya, nuhun Ibu. Enggak dilanjutkan. Ya. Lalu sasaran asesmen kompetensi minimum itu adalah untuk jenjang SD kelas 5, jumlah siswanya 30 orang, SMP kelas 8 maksimal 45 orang, dan SMA Madrasah Aliyah atau SMK kelas 11 maksimal 45 orang. Jadi kalau misalnya di SD di kelas 5 ada 40 orang, berarti ada 10 orang yang tidak ikut asesmen nasional. Gitu, yang tidak ikut asesmen kompetensi minimum. Dan penentuan siswa yang menjadi sasaran AKM itu dilakukan secara acak atau random dari kementerian langsung melalui data Dapodik mungkin. Maka kita lanjutkan. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa asesmen kompetensi minimum itu untuk peningkatan proses pembelajaran dan meningkatnya proses prestasi peserta didik. Dari data ini, dari data AKM, setelah ada datanya, nanti digunakan untuk apa? Untuk feedback, perbaikan proses pembelajaran yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan prestasi peserta didik. Demikian, jadi asesmen itu sebagai feedback, jadi bukan untuk menilai siswa secara individual. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas dengan perbedaannya dengan ujian nasional. Nah, setelah anak melakukan asesmen nasional atau secara khususnya asesmen kompetensi minimum, lalu nanti hasilnya anak-anak itu akan dikelompokkan ke dalam tingkatan kompetensi yang berbeda-beda. Yaitu ada kelompok perlu intervensi, kelompok dasar, cakap, dan mahir, gitu. Dengan detail tingkat kompetensi yang seperti tertera di layar seperti ini. Jadi diharapkan siswa di kelompok mahir mungkin ya, tapi nanti kan kita tidak tahu bagaimana siswa mengerjakan atau melakukan asesmen kompetensi minimum ini. Hasilnya bagaimana begitu. Jadi diharapkan di sini, tapi nanti apakah anak ada yang masuk kelompok perlu intervensi? Nah,
Itu nanti kelanjutannya atau tindak lanjutnya barangkali kita berarti sekolah itu harus melakukan perbaikan proses pembelajaran gitu. Jadi perlakuan anak terhadap yang perlu intervensi dasar, cakap dan mahir tentu akan berbeda gitu. Nah, ini gunanya AKM itu yaitu untuk sebagai supaya guru itu teaching on the right level gitu, mengajar berdasarkan level-levelnya. Selanjutnya, nah, ini tadi di literasi, di numerasi juga sama, yaitu hasil AKM itu nanti akan dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang 4 seperti tadi. Matematika juga sama atau numerasi juga sama. Selanjutnya, waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan AKM itu yaitu 2 hari. Hari pertama untuk SD, literasi gitu ya, lalu yang kedua survei karakter. Jadi di 1 hari itu ada literasi dan ada survei karakter. Literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Untuk SD, sedangkan untuk SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Itu hari ke-1. Untuk hari kedua, untuk SD numerasi selama 75 menit dan kemudian survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, literasi di hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar sama. Namun waktunya berbeda, yaitu numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Itu untuk SMP, MTS, SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK. Baik, kita teruskan. Lalu jenis soal AKM. Jenis soal AKM itu ada 5 ya Bapak Ibu, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, bagaimana hasil asesmen nasional ini dimanfaatkan oleh sekolah? Setelah ada hasilnya, anak melakukan asesmen nasional, yaitu melalui AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Lalu hasilnya untuk apa? Gitu, dimanfaatkan sekolah untuk apa? Nah, sekolah diharapkan menjadikan asesmen nasional itu sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Kemudian asesmen nasional baik AKM maupun survei akan dilaporkan sebagai hasil sekolah dan tidak dilaporkan dalam level individu murid maupun guru. Jadi ketika hasil siswa itu tidak dilakukan bukan kalau UN kan itu mengevaluasi untuk mendapatkan hasil belajar secara individu, ada nilai setiap individu. Tapi untuk asesmen nasional khususnya AKM ini tidak dalam secara individu, jadi secara umum, secara komprehensif menunjukkan mutu sekolah. Dan untuk apakah guru dan kepala sekolah melakukan asesmen nasional? Gitu, ada pertanyaan seperti itu? Iya, gitu. Jawabannya, kepala sekolah dan guru juga melakukan asesmen nasional, yaitu ketika dalam survei lingkungan belajar. Jadi guru dan kepala sekolah hanya melakukan asesmen nasional dengan mengisi survei lingkungan belajar. Kalau siswa ketiga-tiganya, yaitu AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar, kalau guru dan kepala sekolah itu hanya survei lingkungan belajar. Jadi ketika melakukan survei lingkungan belajar, Bapak Ibu menjawab dengan sejujur-jujurnya karena nanti akan benar-benar memperlihatkan atau memetakan mutu sekolahnya, lingkungan belajarnya seperti apa. Jangan khawatir ketika mengisi survei lingkungan belajar, karena itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap pribadi personal guru gitu. Jangan khawatir karena beredar ini isu-isu di luar katanya takut berpengaruh ke tunjangan profesi guru dan sebagainya, padahal itu tidak sama sekali. Hanya itu untuk memetakan mutu di sekolah kita. Baik Ibu Yuyun, mohon maaf sebentar. Ya. Ibu Iftika mohon diadmit, sedang menunggu katanya Bu. Oh gitu. Iya.
Oke. Iya, mangga Bu. Karena waktunya tinggal 15 menit ya. Karena Ibu Tika juga sudah masuk. Jadi bisa dilanjutkan saja. Ya. Ya, sebentar lagi, ini sedikit lagi. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana hasil asesmen nasional ini dimanfaatkan oleh sekolah. Itu tadi sudah dijelaskan, yaitu sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Ya. Kemudian apa tindak lanjut sekolah dengan hasil AKM? Nah, sekolah diharapkan mampu merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Nah, laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang kondusif dan positif. Dan untuk lebih jelas, mari kita lihat perbedaan ujian nasional dan AKM. Perbedaan dari aspek jenjang, kalau UN itu SMP, MTS, SMA, Madrasah, Aliyah, dan Ekut. Kemudian level murid tingkat akhir, kelas AKM, kelas 5, 8, dan 11. Jadi Bapak Ibu untuk lebih jelas silahkan di sini saja lihat gitu ya. Karena dari tadi sudah dijelaskan. Jadi ini sebuah rangkuman dari yang tadi. Karena waktunya hampir mau habis, Bapak Ibu barangkali saya akhiri saja. Demikian mohon maaf atas keterbatasan pembahasan ini. Itu saya kurang maksimal terus terang. Karena banyak kendala secara teknis, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan walaupun hanya sebentar bisa memberikan pemahaman walaupun hanya sekilas tentang asesmen nasional ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuyun yang sudah memaparkan materinya. Alhamdulillah kita bisa mengetahui bagaimana asesmen itu sebenarnya. Kemudian sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mohon Bapak Ibu maupun Ananda berkenan untuk mengisi link presensi yang sudah kami share di kolom chat. Jadi sambil kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu maupun Ananda sudah mulai bisa mengisi link presensinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mangga disilahkan kepada Bapak Ibu maupun Ananda yang ingin menanyakan mengenai bagaimana asesmen ataupun ada hal-hal yang kurang dipahami mengenai asesmen yang sudah dipaparkan oleh Ibu Yuyun tadi. Disilahkan. Adakah yang ingin disampaikan, ditanyakan, ataukah mungkin barangkali ada juga yang mau share mengenai materi yang sama tentang assessment seperti yang tadi dipaparkan oleh Ibu Yuyun, tidak hanya mungkin menyangkut pertanyaan, boleh juga mengenai penambahan terhadap materi tersebut, atau mungkin bisa saya lamai asesmen di sekolah Bapak Ibu yang sudah pernah dilaksanakan. Boleh menambahkan Ibu? Oh iya boleh, silakan Ibu Dena. Ya, sedikit saja gitu ya. Sangat mencerahkan gitu ya apa yang dipaparkan oleh Bu Yuyun. Mungkin paradigma mengenai asesmen nasional di masyarakat ini patut disederhanakan juga karena istilah yang sebenarnya ini baru tapi harus bisa dikenali gitu ya, terutama di jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK. Mungkin yang agak-agak tadi ya seperti di narasi judulnya gitu bahwa ada kadang itu pemahaman gitu ya terhadap asesmen nasional ini dianggap sebagai pengganti ujian nasional gitu.
Padahal seperti yang dipaparkan oleh Bu Yuyun tadi, asesmen nasional itu bukan untuk menggantikan ujian nasional yang dulu-dulu dilaksanakan gitu. Tapi kelulusan yang dulu kadang orang beranggapan bahwa ujian nasional itu salah satunya untuk kelulusan gitu. Namun asesmen nasional ini berbeda gitu. Seperti yang telah tadi disampaikan oleh Bu Yuyun, asesmen nasional ini untuk kedepannya itu sebagai perbaikan gitu. Apakah itu sarana prasarana sekolahnya, apakah itu yang paling utama kegiatan pembelajaran yang diterima oleh siswa gitu. Mungkin itu yang harus kita betul-betul pahami gitu. Karena di masyarakat beranggapan bahwa asesmen nasional itu menggantikan perannya ujian nasional. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Ibu Dena atas tambahannya. Berhubung waktunya yang memang mungkin sudah